Selamat datang di Edukasi Masa Kini. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang kalau dibiarkan dampaknya itu bisa membuat perekonomian suatu negara itu goyang. And so certainly there's a huge economic loss when you have a population or a subset of the population that is suffering from stunting. And in fact, the World Bank data tells us that for every $1 that you invest in a nutrition program, including reducing stunting, you get $48 of return. Ya, kita akan membahas tentang stunting. Pertama-tama kita bahas dulu, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak sehingga tinggi badan anak menjadi lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Dan hal ini disebabkan kekurangan gizi kronik dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tapi bukan berarti semua anak yang pendek disebut stunting, karena bisa jadi yang membuat anak itu pendek karena faktor genetik. Tapi ngomong-ngomong soal stunting di Indonesia itu sendiri, sudah mengalami penurunan. Di sini menurut data dari hasil survei status gizi Indonesia, dari yang awalnya 24,4% pada tahun 2021, menjadi 21,6% di tahun 2022. Tapi sayangnya menurut standar WHO terkait stunting ini, itu harus di angka kurang dari 20%. Makanya pemerintah pun sampai rela memberi anggaran yang sangat banyak untuk menangani masalah stunting ini, yaitu sekitar 10 miliar. Ada anggaran stunting 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, diberikan sayuran. 10 miliar. Kenapa pemerintah mau memberikan dana sebanyak itu? Ya tentu saja karena stunting ini berdampak pada kualitas hidup manusia itu sendiri. Salah satunya tingkat kecerdasan terutama. Seperti pada tahun 2022, tingkat kecerdasan Indonesia itu tercatat berada di urutan 130 dari 199 negara yang ada di dunia. Tentu saja hal ini cukup menjadi perhatian untuk suatu negara, ya kan? Oleh karena itu, Menteri Kesehatan menargetkan pada tahun 2024, angka stunting ini bakal menurun kembali menjadi 14%. Dan satu hal penting lagi nih buat orang tua khususnya, perkembangan kognitif pada bayi umur 0-2 tahun itu lagi optimal banget. Jadi harus sebisa mungkin memenuhi segala kebutuhan si bayi untuk perkembangan kognitifnya. Salah satunya asupan protein. Dan ini bisa menjadi sedikit referensi nih untuk mencukupi protein hewani harian buat sang bayi dan juga balita. Terus apa dong yang bisa orang tua lakukan untuk mencegah stunting ini? Oke, ini dia langkah-langkahnya. Pertama, penuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh untuk mencegah stunting itu adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Dan disarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain daripada itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Terus yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Menurut Veronika Serbaum, ahli nutrisi dari Universitas Hohenheim di Jerman, menyatakan ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak. Itu dikarenakan kandungan gizi mikro dan makro yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi mereka. Protein whey dan kolostrum yang terkandung pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi yang terbilang masih cukup rentan. Yang ketiga, damping ASI eksklusif dengan empasi sehat. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau empasi. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro maupun makro. Yang sebelumnya gizi tersebut berasal dari ASI, tapi sebaiknya tetap konsultasikan dulu ke dokter untuk menentukan makanan pendamping tersebut. Langkah selanjutnya,
pantau terus tumbuh kembang si anak. Orang tua tentu saja perlu memantau tumbuh kembang anak, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Untuk lebih mudahnya, cek secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, para orang tua dapat mengetahui gejala awal gangguan dan cara untuk menanganinya. Lalu selanjutnya, selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, anak-anak sangat rentan untuk terkena penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Dan faktor ini secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Dan yang terakhir, beri imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pemberian imunisasi yang lengkap dan tepat waktu juga akan memberikan perlindungan yang optimal pada anak dari penyakit. Itu aja untuk informasi kali ini. Mungkin buat kalian yang ingin bertanya, bisa langsung tanya aja lewat kolom komentar atau DM lewat sosial media yang ada. So, makasih dan sampai berjumpa di informasi selanjutnya.